Hai, balik lagi di channelnya Miki ya. Tempatnya ngobrolin tips-tips menarik, trik-trik seru, dan informasi-informasi menarik lainnya. Nah, pengen nanya nih, pernah nggak sih kamu ngerasa tiba-tiba sedih, tiba-tiba seneng, tiba-tiba marah, tiba-tiba emosi, tiba-tiba blank gitu, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu sedang merasa apa, kayak kosong gitu. Terus tiba-tiba seneng lagi, tiba-tiba sedih lagi. Nah, kalau kamu mengalami hal-hal seperti ini, berarti kamu lagi mengalami yang namanya mood swing. Apa itu mood swing dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk, cari tahu bareng-bareng. Mood swing, ini adalah perubahan suasana hati atau mood yang tampak pada diri seseorang. Nah, kondisi ini biasanya ditandai dengan perubahan emosi yang merupakan reaksi tubuh terhadap lingkungan atau situasi. Mood yang berubah-ubah ini sebenarnya wajar kok kalau masih dalam taraf tertentu. Cuma, perubahan mood ternyata juga bisa terjadi sangat ekstrim, serius, dan tanpa alasan atau rangsangan yang jelas. Sehingga hal ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari kita ya, termasuk dalam sebuah hubungan, dalam karir, hingga kesehatan fisik kita. Sederhananya adalah, mood swing ini adalah perubahan suasana hati dalam kurun waktu yang cepat, kayak tiba-tiba seneng, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, dan perasaan-perasaan lainnya. Lantas, apa sih yang menyebabkan seseorang bisa mengalami mood swing? Oke, yang pertama adalah kondisi hormon atau kondisi psikologis. Biasanya nih, remaja, wanita hamil, atau wanita menopause, ini adalah kelompok yang memiliki kemungkinan besar mengalami mood swing terkait perubahan hormon. Kemudian yang kedua adalah kondisi kelelahan, baik kelelahan fisik maupun mental. Biasanya, gangguan mental ini seringkali dikaitkan dengan keluhan mood swing, seperti depresi, stres, gangguan bipolar, gangguan kepribadian ambang, skizofrenia, dan juga ADHD. Nah, selanjutnya, terlalu sering memendam perasaan. Biasanya nih, kalau misalnya kita ada sesuatu yang dirasa, kepengen cerita sih, ada sih orang cuma kadang-kadang mikir, ya ntar jadi bahan gibah, ya ntar dibocorin, ya ntar pas lagi cerita malah dia cerita balik, ujung-ujungnya malah adu nasib gitu ya, atau ya takutnya nanti pas lagi cerita dianya sibuk sendiri segala macam. Nah, ketakutan-ketakutan yang seperti ini berujung pada ya udahlah dipendam sendiri gitu kan. Selanjutnya adalah tekanan dari luar. Nah, dalam hal ini kamu mungkin belakangan ini lagi dapat tekanan entah itu dari lingkungan sosial di sekitar kamu atau dari lingkungan pekerjaan kamu saat ini. Nah, selanjutnya adalah ketidakseimbangan kimia otak. Mood swing ini ternyata bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan zat kimia otak yang mengatur suasana hati. Beberapa contoh zat kimia otak ini adalah serotonin dan dopamin. Nah, penyebab selanjutnya adalah menderita penyakit tertentu. Penyakit yang diderita ini juga dapat menjadi faktor yang mendasari kemunculan mood swing. Beberapa penyakit yang bisa menyebabkan gangguan mood diantaranya adalah kerusakan pada paru-paru, kemudian ginjal atau jantung, atau penyakit tiroid, dan juga kelainan pada otak. Nah, selain beberapa penyebab yang sudah disebutkan tadi, kecanduan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, atau efek samping obat-obatan tertentu, ini ternyata juga bisa menimbulkan mood swing. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Oke, yang pertama adalah dengan istirahat. Salah satunya adalah dengan tidur yang cukup setiap harinya. Karena biasanya ketika kita lagi punya banyak masalah, banyak pikiran, banyak kerjaan, kadang-kadang suka mengkesampingkan yang namanya tidur cukup. Kemudian yang kedua adalah salurkan energi yang ada ke hal-hal positif. Misal nih, dengan olahraga. Karena ternyata olahraga ini dapat meningkatkan produksi hormon endorfin yang bisa mengontrol stres dan meningkatkan mood kita. Atau bisa juga kita dengan nyoba yoga mungkin, meditasi, atau sekedar membaca buku dan juga dengerin musik. Yang ketiga adalah analisa logis daripada emosional. Ini bisa membantu kita biar nggak gampang emosi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bercerita ke orang yang tepat.
Kadang-kadang kita suka salah orang ya ketika kita membicarakan apa yang sedang kita rasakan. Bisa jadi ujung-ujungnya malah jadi bahan gibah ketika dia lagi ngobrol sama orang lain. Atau bisa jadi ketika kita niatnya pengen cerita dan didengerin, ujung-ujungnya malah adu nasib segala macam. Jadi benar-benar harus cerita ke orang yang tepat. Kamu pasti tahu lah, di antara sekian banyak teman-teman dekat kamu, pasti ada 1 atau 2 orang yang sekiranya bisa diajak untuk ngobrol yang benar-benar mau dengerin. Nah, yang kelima adalah mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Kurang-kurangin makanan manis, jauhi alkohol, dan juga kafein. Nah, yang terakhir nih adalah konsultasikan diri ke profesional. Untuk mood swing yang parah atau sangat sering terjadi hingga menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, sebaiknya dikonsultasikan pada psikiater atau psikolog. Psikiater atau psikolog ini dapat membantu kita mengidentifikasi penyebab mood swing sekaligus memberikan penanganan yang tepat. Nah, itu tadi hal-hal yang dapat menyebabkan mood swing dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, mau sharing pengalaman kamu ketika lagi mengalami mood swing? Boleh kok. Silahkan, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.